بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo bersama saya Arif Rahman Hidayat. Dan telah hadir bersama kita kali ini Syekh Ahla Makkah Ustadz Abdillah Sahal hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Beliau ini adalah orang yang ya seperti nama yang diberikan oleh orang tuanya, ya, Sahal. Jadi Allah berikan kemudahan, banyak kemudahan dalam hidupnya. Pengalaman yang panjang dari perjalanan kuliahnya, ya. Beliau pernah berkuliah pertama di kuliah di Rasad Islamiyah wal Arabiyah di kampus Al-Azhar Syarif Mesir. Kemudian loncat ke kuliah Lugha Arabiyah, ya. Kuliah Lugha Arab di Jamiah Kuliatul Imam di Lipia Jakarta. Ambil Lugha Lipia Jakarta. Kemudian loncat lagi hari ini beliau berada di Mekah Al-Mukarramah di Jamiah Ummul Qura, Jamiah Ummul Qura. Tapi belum tahu nih mau ambil fakultas apa karena baru saja mendarat di sana, Masya Allah. Ini perjalanan panjang ini kayaknya menarik untuk kita bisa mendengarkan sedikit pengalaman dan juga berbagi tips lah bagaimana ini bisa loncat-loncat seperti beliau ini, pengalaman panjang, dan mungkin banyak orang yang ingin juga tertarik, ya. Seperti kuliah di luar negeri itu gimana, bisa daftarnya gimana, terutama ya Universitas Islam Madinah, Al-Azhar dan Ummul Qura itu termasuk yang banyak dikenal oleh orang-orang di Indonesia. Tapi ya itu, prosesnya kadang-kadang orang nggak tahu, jadi pengen tahu infonya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi info-info yang kita perlukan di sini. Oke, sebelumnya nih, Sal, kif halak, tamam? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah, kuis. Alhamdulillah, kuisin. Alhamdulillah. Oke, kita mau minta ceritanya dulu nih. Gimana sih proses pendaftaran dari kampus-kampus yang pernah antum sambangi nih? Sampai sekarang kampus yang antum tempati. Pertama dari, kampus pertama yang antum pilih berarti Al-Azhar, ya? Al-Azhar, iya. Al-Azhar Syarif. Al-Azhar Syarif. Coba ya boleh minta ceritanya dulu nggak dari Al-Azhar, kemudian ke Lipia, kemudian ke Ummul Qura, gimana proses pendaftarannya? Ya, taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Ya, syukran jazilan. Ustaz Arif ini sudah memberikan anak kesempatan untuk sedikit sharing, ya, berbagi ke teman-teman tentang gimana sih tips atau cara bisa kuliah di luar negeri. Dan ini memang banyak pertanyaan yang banyak banget ditanyakan ke anak pribadi, entah itu melalui chat-chat di sosial media atau secara langsung. Jadi yang pertama mungkin anak akan ceritakan dulu, ya, anak pribadi lulusan pesantren Hidayatul Najah di Bekasi tahun 2015. Setelah itu mengabdi selama 1 tahun sampai tahun 2016. Baru di tahun 2016 itu baru anak mendapatkan ijazah SMA. Setelah itu baru anak coba mendaftar ke banyak kampus. Jadi nggak cuma satu kampus gitu. Ya, bahkan di antara usaha anak sempat anak keliling di daerah Ambasador Jakarta ke kedutaan-kedutaan negara-negara yang ingin anak tuju. Di antaranya mungkin kayak kedutaan Arab Saudi, Kuwait, Qatar. Ketika itu Mesir nggak anak datangin karena memang Mesir sudah jelas pendaftaran via Kemenak. Jadi anak datangin negara-negara yang memang membuka jalur pribadi, tidak lewat Kementerian Agama. Jadi kurang lebih mungkin ada sekitar 15 atau bahkan 20 universitas yang anak daftarkan ketika lulus dari SMA. Yang terbanyak itu di Arab Saudi memang. Ya, Madinah, Jamiatul Taif, Malik Saud, Riyadh, King Abdul Aziz, di Jeddah, Najran, Jazan, ya, dan lain-lainnya. Termasuk negara-negara lain yang pernah daftarkan itu Yordania, Turki, Brunei Darussalam, Qatar, Kuwait, ya, udah semua anak daftarkan tuh. Jadi intinya yang anak yakini selama ini beasiswa itu bukan untuk orang pintar sebenarnya, tapi untuk orang yang mau berusaha sih. Ya, berusaha membaca informasi, berusaha untuk menyiapkan berkas-berkas. Karena anak lihat anak-anak sekarang ini yang lulusan SMA, mereka pada
bingung kuliah di mana atau pengen kuliah ke luar negeri tapi bingung. Jadi mereka ini kurangnya satu, nggak mau baca, maunya instan gitu ya, maunya instan. Ngelihat web atau link dengan berbahasa Arab atau berbahasa Inggris udah jenuh duluan, udah lemes duluan. Jadi nggak ada semangatnya gitu. Padahal itu kuncinya sih. Termasuk Anda lihat mungkin kebanyakan orang-orang malas untuk menyiapkan berkas-berkas pendaftaran. Karena memang jujur ini semua butuh modal gitu. Nggak cuma modal semangat tapi modal uang pun dibutuhkan gitu. Seperti kita menerjemahkan berkas, membuat SKCK, mencari surat rekomendasi dan lain-lainnya. Dan di tahun 2016 itu Ana daftar ke banyak universitas, termasuk di tahun 2016 Ana daftar di LIPIA Jakarta. Ketika itu LIPIA agak ketat, hanya membuka jenjang Idat Lugawi ketika itu. Ana daftar, lalu qadarullah ya diterima di Mustawa Thalith Idat Lugawi. Di waktu yang sama Ana juga daftar ke Al-Azhar di Mesir ya, via jalur Kementerian Agama. Dan alhamdulillah ternyata diterima juga. Maka dari situ anak coba istikharah, meminta masukan dari guru-guru, orang tua, yang akhirnya anak mengambil keputusan untuk lanjut di Al-Azhar. Ya, akhirnya anak berangkat ke Mesir, ikut tahdid mustawa di tahun 2016 dan alhamdulillah dapat mustawa mutaqaddim awal ketika itu. Jadi tahun itu juga langsung kuliah. Ya, langsung kuliah. Belum masuk di Fakultas Dirasat Islamiyah. Genap anak setahun, belum setahun di Mesir sebenarnya dari tahun 2016 Agustus anak berangkat. Di 2017 di awal musim dingin, ingat sekali anak lagi beli jaket di apa namanya sekarang? Di Wikala. Wikala ya, di Wikala lagi beli jaket dingin, malam-malam itu ditelepon sama nomor WhatsApp Saudi. Ini siapa? Nggak taunya yang nelpon anak itu anggota PPMI Makkah ketika itu. Dia telepon, dia ngabarin, antum keterima di Ummul Qura katanya. Wah itu senang sekali kan, terima di Ummul Qura. Dia udah pikirannya udah nggak serius tuh mau belajar gimana, mau lanjut di Azhar atau gimana. Akhirnya coba cari-cari informasi, ternyata itu masih murosyah. Jadi murosyah itu artinya apa ya, masih qabul mabda'i ya. Jadi ada penerimaan tahap awal, ada penerimaan tahap akhir. Jadi di Arab Saudi itu sistem penerimaannya kita mengirimkan berkas, kemudian nanti diseleksi oleh pihak kampus. Nanti setelah diseleksi oleh kampus dipilih beberapa nama. Nah, dari pilihan-pilihan kampus ini masuk ke jenjang qabul mabda'i. Dari situ baru nanti nama-nama tersebut diajukan ke Wizarah, ke Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri untuk dicap dan diajukan keluarnya calling visa. Nah, ketika itu anak masih qabul mabda'i, masih tahap awal, baru mau diajukan ke Wizarah. Anak kira dulu, wah kayaknya ini cepat lah mungkin ya, nggak kurang dari setahun mungkin udah selesai prosesnya. Ternyata sampai ditunggu-tunggu nggak ada kabar. Akhirnya Ana coba melanjutkan di Al-Azhar sampai di tahun kedua atau mungkin semester 4 ya kalau bahas 4, karena satu dan lain hal ya mungkin alasannya nggak bisa Ana sampaikan di sini. Akhirnya Ana balik ke Jakarta, dan ketika itu sebenarnya pas balik ke Jakarta masih ada tiket untuk balik ke Kairo. Ya, cuman lagi karena ada satu dan lain hal, setelah musyawarah dengan keluarga, Ana nggak lanjut di Al-Azhar. Ketika itu juga Ana nggak lanjut karena ada keyakinan kuat, insya Allah nih di Ummul Qura sebentar lagi Ana bakal berangkat gitu. Insya Allah ya. Jadi akhirnya untuk mengisi kekosongan ini, pas banget di LIPIA Jakarta itu buka pendaftaran lagi. Jadi pas Ana pulang itu LIPIA buka pendaftaran untuk jenjang S1 Syariah, Lughah Arabiyah sama Ekonomi Islam. Idari ya. Syariah ketika itu hanya dibuka untuk anak-anak dari lulusan I'dad dan Takmili. Jadi niatnya mau masuk syariah tapi nggak dibuka untuk orang luar. Yang dibuka untuk orang luar ada Lughah sama Ekonomi Islam.
Ya, Ana melihat kemampuan Ana, kalau mungkin ekonomi Islam, hitung-hitungan juga rada bebel kali ya. Jadi Ana coba bismillah daftar di kuliah Lughah Arabiyah. Kebetulan itu angkatan ketiga, dan lumayan peminatnya juga banyak, hampir 200-an, 300-an orang ketika itu mendaftar. Ikut tes, tulis, lolos, tes lisan, alhamdulillah lolos. Jadi yang diterima kurang lebih ada 60 orang ketika itu. Ya, akhirnya Ana masuk di Lipia Jakarta. Selama 2 tahun, sudah hampir 4, sekarang masuk ke semester kelima. Sebenarnya di tahun 2019 September kemarin, itu sudah ada lagi, muncul lagi nih pengumuman tentang Ummul Qura. Tiba-tiba kita dikontak lagi untuk memperbarui email, nomor HP, dan lain-lain, termasuk paspor. Karena paspor anak kemarin sudah sebentar lagi mati. Akhirnya kita perbarui paspor, kemudian kita ajukan lagi, sampai akhirnya di tahun 2019, Ana saking ngebetnya pengen tahu nih gimana kabar di Ummul Qura, Ana sempatkan untuk umroh backpacker dari Indonesia. Ana umroh backpacker bulan Desember, kemudian langsung datang ke kampus, dan ternyata dari pihak kampus ngomongnya, iya insya Allah minggu depan akan ada pengumuman lagi. Jadi sebenarnya kita ini sudah diterima, tapi tinggal pihak kampus tuh tinggal ngeprint ini aja, stat isyar qabul, LOA. Ini kan surat kalau kita keterima. Akhirnya Ana menunggu seminggu, datang lagi ke kantor, ternyata qadarullah yang di print itu orang-orang yang keterima angkatan setelah Ana. Jadi pihak kampus, ya pihak syu'un tulabnya ini salah ngeprint. Jadi perangkatan itu ada namanya Rokem Barkiyah. Rokem Barkiyah. Nah, semuanya angkatan Ana dan angkatan setelah Ana ini yang keterima sudah ada Rokem Barkiyahnya. Tapi yang keprint justru angkatan setelah Ana. Nah, yang Ana nih nggak jadi keprint, makanya sempat udah pesimis sekali gitu kan. Ya qadarullah, akhirnya Ana pulang ke Indonesia. Kemudian sebulan kemudian setelah Ana pulang, tiba-tiba dapat kabar lagi baru yang angkatan Ana Rokem Barkiyahnya itu turun, isyar qabulnya turun dan bisa diurus. Jadi isyar qabul itu yang angkatan setelah Ana turun Januari dan mereka berangkat Februari. Yang Ana turunnya isyar qabul Februari akhir, pas mau diurus qadarullah corona. Jadi semua tutup, sifaroh tutup semua, sementara isyar qabul ini dan calling visa itu ada expire-nya kan, hanya 90 hari. Jadi kita mau usaha diurus dulu tapi nggak bisa. Akhirnya udah pasrah lagi, udah bener-bener pasrah, nggak tahu lah gimana nih, apakah nunggu isyar qabul baru, karena kalau nunggu isyar qabul baru tuh pasti lama lagi gitu. Sementara lagi corona kayak gini. Dan alhamdulillah di bulan September kemarin, Ana coba mutabaah lagi ke orang-orang PPMI. Kata orang-orang PPMI, kantor tutup. Akhirnya Ana coba mutabaah sendiri. Coba buka link penyedia visa di Enjas, dan Ana coba hubungi travel agen buat ngurus visa, dan ternyata ada rukhsah. Jadi kalau visanya tadi 90 hari, karena corona dikasih rukhsah masa hidupnya sampai Februari 2021. Dari situ Ana langsung gerak cepat untuk ngurus. Alhamdulillah pengurusan nggak nyampe sebulan, 15 hari selesai. Baru setelah itu Ana memutuskan untuk cepat-cepat datang ke sini. Takutnya nanti ada horor baru lagi, nggak boleh masuk ke Arab Saudi dan lain-lain. Ya kan, apalagi kemarin banyak sekali jamaah umroh yang terpapar COVID juga kan pas sampai di sini gitu. Sekarang udah tercatat 40 orang jamaah Indonesia yang terpapar COVID. Masya Allah. Ini. Ya, jadi alhamdulillah karena bisa sampai di sini. Sekarang juga sebenarnya masih menjalani masa karantina kurang lebih 14 hari. Insya Allah mungkin bakal masuk kuliah di Bidayah Fasal Tsani, insya Allah di tahun ajaran yang semester ganjil nanti, semester genap nanti, insya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya. Masya Allah. Berarti kemarin itu antum berangkat, antum yang menentukan tanggalnya atau pihak Ummul Qura yang menentukan tanggal? Iya.
Jadi yang perlu teman-teman ketahui juga, jadi Ummul Qura ini salah satu kampus yang hanya menerima mahasiswa asing itu sedikit, ya. Jadi mahasiswa asingnya minoritas lah ya. Kalau di berbeda dengan Madinah, Jamiah Islamiyah itu kan mayoritas memang yang diutamakan orang-orang asing gitu. Tapi kalau di Ummul Qura ini mahasiswa asing itu mungkin hanya 10-20% gitu mungkin mahasiswa asing. Sisanya mahasiswa Arab Saudi gitu. Jadi untuk ijroat atau untuk ya sistem pemberangkatan mahasiswa asing ini nggak terlalu terkoordinir dan kita mengurus semuanya sendiri, nggak ada yang mengkoordinir. Berbeda dengan Jamiah Islam Jamiatul Rahmah yang setiap tahunnya mengkoordinir keberangkatan mahasiswa. Nah kita pun di sini ya fleksibel aja sebenarnya. Datang ya tinggal datang, nanti datang ke kantor ngurus ijroat. Beda sama Madinah kan yang sampai saat ini mungkin mahasiswa barunya belum berangkat karena memang belum ada ketentuan dari pihak kampus gitu kan. Fleksibel aja sebenarnya. Terus nggak terlalu ini, yang penting datang, visanya valid, bisa dirosah ke Ummul Qura, tinggal diurus nantinya. Jadi mahasiswa asingnya sedikit sekali di sini. Termasuk mahasiswa Indonesia yang tercatat sebagai mahasiswa aktif. Wallahu alam di grup itu yang tulab itu hanya kurang dari 50 orang dari Ma'had Lugah sampai S3. S3 itu hanya S3 hanya 2 orang. Untuk angkatan antum? Untuk angkatan anak pribadi ini yang keterima ada 8. 6 orang ikhwan, 2 orang akhwat. Maafan 9, 3 orang akhwat. Nah ini jadi yang mungkin anak akan kasih informasi juga ke teman-teman ya. Berbeda dengan kampus lainnya, mungkin seperti Jamiah Islamiyah. Jadi atau kampus-kampus yang terkenal lainnya kan biasanya di Indonesia itu taunya Jamiah Islamiyah atau Jamiatul Qasim kan. Iya. Nah di kami banyak menerima juga tholibat, mahasiswi. Kan harus ada mahram. Dan itu yang mahram ini, ya yang perempuan ini terkadang jauh lebih cepat pengurusannya dibanding kita. Jadi kalau sudah ada mahram di sini, insya Allah penerimaannya itu lebih cepat. Kadang hanya menunggu 1 tahun atau paling lama 2 tahun sudah bisa diterima, sudah di-approve sama pihak kampus. Jadi banyak di sini mahasiswa yang menikah. Jadi mahasiswanya dulu, lalu dia menikah, lalu dia coba apply untuk istrinya, tahun depannya baru keterima. Jadi itu yang mungkin plusnya ya. Kemudian nilai plusnya lagi mungkin di kampus Ummul Qura ini juga di antara kampus yang mempermudah ya untuk membawa keluarga. Ya kalau di Mesir kan memang gampang ya, dari pihak kampus nggak ada koror khusus gimana mau bawa keluarga, kita mengajukan visa tabi ya. Pengurusannya. Kalau di Saudi kan ada beberapa kampus yang memang memang agak ketat gitu untuk peraturan ini. Jamiah Islamiyah mungkin boleh bawa istri, tapi dia harus ngasih doman sampai 100 atau 150 juta gitu ya. Iya, harus ada domannya. Kalau mau free semua paling S2 gitu, itu pun ngantri kan di komplek tulab yang mutazawijin. Nah kalau di Ummul Qura ini termasuk gampang untuk istiqdam keluarga, jangankan dari S1, dari yang masih edat lugawi pun itu insya Allah dipermudah gitu. Pengurusan hanya sebulan, tinggal kita datang ke kantor, kisah jawazat, kemudian kita mengajukan visa untuk istri kita. Jadi visa murafik ya, visa murafik istri dan juga anak gitu. Dan juga nanti kelebihannya untuk di kampus Saudi sendiri sekarang ada yang namanya visa ziarah kan. Iya. Jadi kita bisa mengundang keluarga kita, bapak, ibu, adik-adik, kandung, yang di kakak, pokoknya kartu keluarga ya, istri dan juga anak. Itu bisa kita ajukan visa ziarah selama sebulan. Sempat ada koran mau 3 bulan, wallahu alam. Jadi bisa tinggal kita masuk ke Arab Saudi dengan visa ziarah. Jadi nggak mesti via travel ya untuk umroh gitu. Itu kan umroh hanya seminggu, hanya 2 minggu. Jadi kalau bisa ziarah sebulan gitu. Itu mungkin Masya Allah, banyak privilege-nya ya ternyata Ummul Qura. Banyak kelebihannya. Alhamdulillah. Ya, berarti proses pendaftaran Ummul Qura itu nunggunya infonya dari 2017, awal 2017 dan berangkat di akhir 2020 ya.
Insya Allah berapa Iya, tahun itu? benar. Iya, 3 tahun. Lumayan. Kurang lebih. 3 tahun ya, 3 Lumayan tahun lah 3 kurang tahun, lebih. 4 tahun. Iya, dan memang tujuan anak pribadi, kalau anak-anak pondok biasanya kan tahunya Madinah gitu ya. Ya anak mau ke Jakarta, ya anak mau ke UIN. Wallahu alam dari anak kelas 10 itu memang sudah ada niat banget mau ke kampus ini gitu. Jadi ya dari SMA tuh udah sering lah apa namanya stalking akun-akunnya mahasiswa ini nanya-nanya dan lain-lain gitu. Termasuk Jamaah Islamiyah juga mendaftar, cuman memang keinginan kuat untuk kuliah itu emang di sini, dan alhamdulillah ya dengan segala macam rintangan, ujian, cobaan, akhirnya Allah mudahkan sampai di kampus ini. Masya Allah ya, Masya Allah. Berarti perjalanan panjang juga dibendung dengan ya keinginan panjang juga ya. Jadi persiapan mentalnya juga nyari-nyari infonya tuh emang sudah sejak di ma'had lah ya, sejak di pondok tuh udah nyari-nyari info. Sejak SMA. Sejak kelas 10 tuh udah coba-coba cari informasi. Ana juga sejak SMP Ana ingin ke Kairo. Ya, Masya Allah ya. Pas sampai Kairo Ana ingin SMP lagi malah. Masya Allah. Nah di antara kampus-kampus nih ya, ini udah ada 3 kampus. Dari proses pendaftaran, antum kan udah ngerasain ke daftar ke beberapa kampus di beberapa negara nih. Ya yang 2 sih berarti basisnya kampus Saudi lah ya. Nah, pendaftaran mana yang kayaknya paling susah dan mana yang paling mudah di antara yang pernah antum daftar nih? Kalau yang paling mudah ya Mesir lah ya. Karena aduh iya sih, nggak tahu jawabannya. Maksudnya cara mendaftarnya kan? Iya. Prosesnya tuh. Mendaftar ya. Ya jelas Mesir karena dia di backup langsung sama Kementerian Agama, jadi kita tinggal daftar, kemudian bayar pendaftaran, selesai gitu kan. Kemudian pas pemberangkatan juga kan kita melalui ini ya, apa namanya? Seth? Broker. Ya, mulai broker ya, jadi nggak terlalu sulit gitu untuk nyiapin berkas dan lain-lain. Berbeda dengan kampus-kampus yang mungkin kita harus sedikit banyak mengeluarkan biaya gitu kan untuk menerjemahkan berkas, untuk membuat medical check up gitu kan. Karena ketika Anda mau berangkat ke Kairo, medical check up nggak ada deh. Wallahu alam ya, tolong dikoreksi kayaknya nggak ada. SKCK juga nggak diminta. Nah, SKCK nggak diminta kan. Tazkiyah nggak butuh. Iya. Nah, tazkiyah juga nggak butuh. Nah, ini mungkin tazkiyah ya, perihal tazkiyah. Khususnya di kampus-kampus Arab Saudi itu mereka masih mempertimbangkan yang namanya rekomendasi tazkiyah gitu. Jadi tazkiyahnya itu dari yang kuat. Jadi tazkiyah ini istilahnya bukan main orang dalam ya. Kalau di Indonesia orang dalam kita bayar, kalau di Saudi enggak. Orang dalam masih tazkiyah kita mereka gitu kan. Jadi emang pure mereka ini dan kita untuk masuk kampus itu. Untuk di Arab Saudi sendiri, tazkiyah itu memang diusahakan dari orang-orang yang memiliki pengaruh power gitu, ruh yang kuat di lingkungan kita, di negara kita, di kota kita gitu, atau ruh di kampus yang kita tuju gitu. Jadi ada beberapa lembaga yang memang di Indonesia, lembaga-lembaga keislaman yang kuat, yang sudah dikenal di beberapa kampus di Arab Saudi. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia. Itu ya Allah sudah dikenal di kampus-kampus Arab Saudi. Kemudian ada lagi Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ya, Dewan Dakwah Islam Indonesia. Ini rekomendasi yang Anda gunakan untuk mendaftar di Ummul Qura. Karena setelah Anda coba tanya-tanya ke kakak kelas yang ada di sini, senior-senior di sini, mereka mengatakan rekomendasi terkuat untuk Ummul Qura itu biasanya dari Dewan Dakwah Islam Indonesia. Makanya ketika itu Anda langsung datang ke Dewan Dakwah Pusat di Matraman, ya, meminta rekomendasi dan alhamdulillah dikasih. Kemudian juga rekomendasi kuat juga biasanya dari pemimpin daerah, atau kalau orang biasanya bilang asal ada cap Garudanya aja, wah udah insya Allah kuat gitu. Cap Garuda masih cap negara ya, kayak presiden atau dari
kementerian atau dari bupati, wali kota, gubernur yang seperti itu itu jadi dijadikan ini juga lah, insya Allah kuat gitu rekomendasinya. Tapi memang itu bukan hal yang mutlak ya, karena pada kenyataannya banyak orang-orang yang rekomendasi biasa aja. Bahkan ada teman aneh yang daftar Madinah, dia buat surat rekomendasi dari ibunya sendiri. Jadi pakai surat rekomendasi ibunya nulis bahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Arab, dia gunakan untuk mendaftar, dan qadarullah keterima gitu. Jadi kembali lagi ke Taufik dari Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita yang penting berusaha dulu gitu kan. Kemudian di antara rekomendasi yang itu dari dosen dari kampus yang kita tuju, dan Ana jujur saja masuk ke Ummul Qura ini rekomendasi biasanya diminta 2. Ana dapat 1 dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, dan yang kedua Ana dapat dari salah satu dosen yang ada di sini. Jadi ceritanya dosen ini tuh pernah berkunjung ke Indonesia dan pernah berkunjung ke Ma'had Ana ketika Ana khidmah pengabdian. Jadi berkunjung ke Ma'had selama 3 hari, di situ Ana coba dekatin terus sampai akhirnya sebelum dia pulang Ana coba minta rekomendasi ke dia, dan beliau tulis dengan tulisan tangan ketika itu. Ya, Masya Allah. akhirnya Ana guna rekomendasi itu tulisan tangan. Ya, iya, tulisan tangan. Meskipun nggak ada cap ya, tapi ini tulisan tangan beliau gitu. Ya mungkin ya tentunya setelah ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda juga berpikir mungkin itu juga di antara pengaruh yang kuat Anda bisa diterima di sini gitu. Dan untuk Ummul Qura sendiri mungkin Anda di antara pendaftaran yang agak ribet emang di Ummul Qura mungkinnya dibanding yang lain, karena kadang servernya sering error, ini yang sering dikeluhkan sama teman-teman ya. Terus juga kadang harus memasukkan nomor telepon, tapi nggak bisa nomor telepon selain nomor telepon Arab Saudi. Jadi harus punya teman dulu di Saudi dan lain-lainnya. Iya. Ya, jadi dia. Pendaftar sulit, termasuk yang sulit juga itu ketika Anda mendaftar di sini di Ummul Qura, beberapa kali error, beberapa kali nggak masuk nomor teleponnya dan lain-lain. Berjuang ini. Dan di antara penguat juga itu syahadah hifdzil Quran. Kalau mau masuk ke Ummul Qura, itu di antara hal yang menguatkan juga itu syahadah itmam hifdzil Quran. Jadi sertifikat hafalan Al-Quran 30 juz. Karena yang Anda lihat dari 6 orang yang keterima ini, yang angkatan Anda ini, semuanya ini mereka punya syahadah ini. Syahadah itmam. Hafalan Al-Quran 30 juz. Disisihkan yang punya hafalan 30 juz sama mereka, sama pihak kantor kampus ini diprioritaskan gitu. Masya Allah. Ya. Jadi untuk yang sulit selama 6 daftar sih diantaranya Ummul Qura. Kalau negara lain ada Brunei Darussalam, itu juga termasuk lumayan agak sulit karena kita mengisi banyak formulir. Iya, mengisi banyak formulir itu sampai berpuluh-puluh lembar gitu. Agak sulit lah pokoknya. Insya Allah. Kalau untuk pendaftaran ke Lipia ya ma'ruf ya, Insya Allah ya. Ya kalau Lipia Insya Allah ma'ruf lah. Jadi intinya mungkin kalau teman-teman sekarang tanya itu informasi dari mana sih gitu kan. Nah ya mungkin dari kita kan sekarang ya anak muda zaman sekarang, siapa sih yang nggak punya Instagram gitu kan. Siapa sih yang nggak punya sosial media gitu. Sekarang Masya Allah sebenarnya di zaman kayak gini Allah berikan kita banyak kemudahan gitu kan. Teman-teman sebenarnya bisa untuk yang punya Instagram bisa follow tuh akun-akun PPI ya kan, PPI Dunia, PPMI Mesir, PPMI Arab Saudi. Ya follow akun-akun negara yang akan kita tuju gitu. Pasti mereka bakal mau berbagi info tentang waktu pendaftaran, tata cara mendaftar, persyaratan, itu pasti mereka bakal ngasih infonya. Iya. Gitu. Jadi hal yang mudah aja dari Instagram sih. Iya. Karena kan banyak dari Instagram. Atau dari YouTube lah, misalnya seperti ya Suara Kairo ini ya, di subscribe agar bisa mendapatkan info tentunya. Karena kami juga bagi-bagi info sama. Tapi benar mungkin Ana usulkan sering-sering atau mungkin collab sama mahasiswa dari negara lain. Jadi untuk ngasih info beasiswa dari negara tersebut gitu.
tentang Iya. cara mendaftarnya, fakultas apa aja yang ada. Karena teman-teman nih ya banyak kurang informasi itu karena mereka ya kurang update kali ya. Iya. Kalau misalnya buka ya Google atau Safari mungkin berat, tapi kalau buka-buka sesuatu yang memang mereka biasa buka kayak YouTube, Instagram, Spotify, itu insya Allah jauh lebih mudah untuk mereka jangkau gitu. Kadang orang tuh butuh real testimoni sih gitu, ketimbang apa yang dipaparkan di artikel gitu. Artikel tuh kadang tidak kurang mewakili. Ana juga dulu pas nyari info Mesir gitu, kalau di artikel kurang mewakili. Apalagi dulu kan di artikel bawahnya biasa ada iklan travel dan itu masih rawan-rawan penipuan gitu. Ya kalau hari ini kan untuk memvalidasi ini penipuan atau bukan tuh agak mudah lah gitu, karena informasinya lebih terbuka jelas gitu, terbuka lebar lah gitu. Iya. Jadi ya insya Allah lah. Oke, Ana juga ada sih kawan juga dari pasti Abha University ya. Abha tuh di daerah mana sih? Saudi juga kan? Iya. Abha dia King Khalid University. King Khalid University ya. Ya Ana mau itu juga. Kemudian mungkin ya kalau antum ada rekomendasi juga kawan-kawan dari kampus lain, insya Allah nanti bisa insya Allah interview untuk kita bagi-bagi info. Pendaftaran di Arab Saudi semuanya insya Allah ya overall sama lah, nggak jauh beda gitu. Semuanya butuh yang namanya rekomendasi, SKCK, ijazah, transkrip, semuanya, dan harus diterjemahkan ke penerjemah resmi tersumpah. Kalau yang mau masuk ke jurusan syar'i, adapun umum mungkin nanti ada tambahan lagi TOEFL. Ya, TOEFL minimal nilainya 500 ke atas lah itu untuk TOEFL. Jadi dan yang perlu teman-teman ketahui juga mungkin tadi Anda bilang di awal beasiswa itu bukan buat orang pintar gitu, karena nyatanya kita masuk Arab Saudi itu nggak ada istilah tes-tesan kayak ke Mesir. Kalau ke Mesir kan kita tes ya Ustaz ya. Iya, kemudian 100 soal. Iya, standarnya nilai gitu kan. Kalau ke Arab Saudi sebenarnya Wallahu ta'ala alam, ya taufik dan rezeki dari Allah tentunya ya. Nggak jadi jaminan kita pintar, kita bisa berbahasa Arab, kita hafal Al-Quran 30 juz, nggak jadi jaminan kita bisa masuk ke kampus-kampus di Arab Saudi, karena nyatanya hanya ada seleksi berkas saja gitu, nggak ada seleksi lain. Atau paling banter pun Madinah mungkin ada muqabalah syakhsiyah. Muqabalah juga kadang kita bingung karena standarnya tidak ketika muqabalah standarnya kita nggak tahu gitu kan. Ketika muqabalah cuma ditanya misalnya uzkur arkanal iman, sebutkan rukun iman, iqra' ma tayassara minal Qur'an, bacakan ayat yang paling mudah dari Al-Qur'an. Kadang kita baca qul huwallahu ahad, Allahu shomad gitu. Jadi nggak tahu standarisasinya apa gitu yang buat kita nih bisa meyakinkan penguji kalau kita nih berhak atau layak masuk ke kampus ini gitu. Jadi semuanya istilahnya yang penting kita usaha daftar, kemudian setelah itu ya tawakal, berdoa kepada Allah, semoga Allah ya merealisasikan angan-angan kita gitu untuk kuliah di kampus tersebut. Masya Allah. Iya, betul. Ya, tapi ya kalau Ana ya dulu ketika memang pengen ke luar negeri dan nyari-nyari info, dan dulu juga awal-awal Ana nyari info tuh memang itu di Saudi banyak ada sekitar 12-an kampus yang buka pendaftaran. Ya cuma itu, Ana cuma dapat artikelnya aja, Ana nggak dapat real testimoni, dan Ana ngerasa ini bener nggak sih gitu kan. Yang real di depan mata orang yang Ana kenal dan berangkat ya kebanyakannya paling ke Universitas Islam Madinah aja. Bahkan Ummul Qura aja waktu itu Ana tidak ada referensi orang siapa di antara Ummul Qura yang berangkat dari orang yang Ana kenal gitu kan. Nah, yang Ana lihat paling mungkin waktu itu ya cuma Mesir gitu. Justru Ana ngelihat ini kayaknya paling mungkin nih, paling cukup possible-nya cukup kuat lah gitu. Terus standarnya jelas, standarnya nilai, pendaftarannya di mana, pendaftarannya bagaimana, mekanisme berangkatnya gimana. Jadi akhirnya ya alhamdulillah Allah beri jalannya ke sini. Ya, tapi mudah-mudahan testimoni ini juga bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang memang butuh info ini. Nah, sekarang kita ngomongin kuliahnya nih, ngomongin kampus yang sudah pernah antum merasakan kehidupan di negaranya, kehidupan di kotanya, dan juga pelajaran di kampusnya. Gimana sih perbandingan antara kota-kota yang sebelumnya antum pernah tinggali dan kampus yang antum pernah tempati di Kairo terutama, sama di Jakarta lah yang udah pernah dilewatin beberapa semester ya. Perbandingannya.
Gimana kira-kira bisa diceritain? Iya, sejujurnya paling paling nyaman itu hidup di Kairo sih, kalau anak pribadi ya. Masya Allah gitu. Kairo tuh ngangenin, Masya Allah. Aduh. Dibanding yang pertama, sebenarnya kalau mau kita bandingkan dengan orang Arab Saudi ya mereka sama-sama Arab nih. Kalau orang Arab Saudi kita lihat emang kebanyakan mereka gengsi sih ya. Jadi karena emang biaya hidup juga tinggi ya kan. Mereka glamor lah kebanyakan kan. Jadi muamalah sama kita pun kurang. Tapi kalau orang-orang sama orang Mesir tuh, karena mereka pun sebenarnya bukan negara yang kaya-kaya amat juga gitu. Jadi muamalah sama mereka tuh mudah gitu. Humble gitu orang Mesir sampai kita ya, meskipun kita nggak menafikan adalah orang-orang yang istilahnya kalau dulu dibahasakan Mesir itu dulu pernah ada Nabi Musa dan Fir'aun ya. Ada juga orang-orang yang darahnya darah Musa, ada yang juga darah Fir'aun ya. Iya. Ya tapi ya itu kita nggak menafikan di setiap negara pasti adalah orang-orang yang kurang baik gitu kan. Tapi di Mesir itu Masya Allah, Ana beberapa kali tinggal ya pindah-pindah tempat dan dapat tetangga-tetangga orang Mesir, mereka tuh ya humble sekali gitu. Mereka welcome dengan kita gitu. Mereka nggak sungkan untuk datang ke rumah kita untuk ya sekedar ngasih makanan atau ngundang kita untuk dijamu di rumah mereka dan lain-lain. Secara kehidupan sih, Ana lebih prefer ke Mesir ya, di Kairo gitu selama di Kairo. Karena Kairo tuh yang pertama yang diburu mahasiswa tuh ya biaya hidup murah sekali di sana gitu. Semahal-mahalnya Kairo itu ya masih itu apa ya, berbanding lurus dengan semurah-murahnya di Jakarta gitu. Soalnya dari Kairo, hitunglah pernah hidup di Kairo, lalu tinggal di istilahnya di Sharqah, kita sewa Sharqah di zaman Ana tuh berberapa ya? Ber-9 atau ber-10, biaya Sharqah itu sekitar 1.200 per bulan. Sharqah bekas 1.200 iya, Sharqah bekas antum ya. 1.200 dibagi 10 berarti salah satu orang cuman 120 pound. 120 pound per bulan. 120 pound itu berapa ya? Sekitar 100.000 lah ya dulu per bulan untuk biaya syakoh gitu kan. Makanya ketika dari Kairo terus Ana pindah ke Libya, hidup di Jakarta, karena Jakarta juga kos itu luar biasa, kaget sekali sih. Kita susah banget nyari kontrakan yang literally rumah gitu ya, benar-benar rumah, ada kamar, nggak cuma satu kotak, kamar di luar enggak, itu rumah aja per bulan bisa sampai 4 juta gitu, dan itu pun dibatasi hanya untuk 4 sampai 5 orang gitu kan, berarti per bulannya untuk kos aja bisa keluar uang 500 sampai 700 ribu, itu belum sama makan, listrik dan lain-lain. Sementara hal yang lainnya juga yang mungkin agak menyulitkan kita itu hidup di Jakarta sebagai mahasiswa. Libya ini kan cabang dari Arab Saudi, dan Arab Saudi terkenal nizamnya ini syadid, apalagi untuk masalah kehadiran gitu kan, masalah giyab. Dia dihitung kan, kalau kita nggak hadir berapa persen bisa terhitung, nanti mahrum untuk nggak ikut ujian. Dan kita memang anak kampus tapi kayak anak sekolah biasa ya, kayak anak SMA gitu ya, gimana ya, masuk jam 7, pulang jam 12, harus pakai seragam ya kan, harus wajib pakai sepatu, jadi benar-benar nilainya itu ketat lah. Nah di situ yang agak menyulitkan, mungkin kehidupan di Jakarta agak tinggi, kadang untuk uang kos aja 700.000 itu buat kos, makan dan lain-lain. Sementara kita mau kerja pun kadang susah karena dibebani dengan perkuliahan, tugas-tugas kuliah dan lain-lain gitu. Kita dapat mukafaah di Libya itu, dapat mukafaah 200 real atau sekitar nyampe ke kita tuh sekitar 700.000, itu pas-pasan banget. Dan itu pun mukafaah kan nggak setiap bulan ya, kadang dirapel 4 bulan sekali baru turun gitu. Jadi selama di Libya itu ya kita harus pinter-pinter ngatur waktu, pinter-pinter nyari sampingan juga sih untuk bertahan hidup gitu ya, apalagi di Jakarta. Berbeda sama di Kairo yang mungkin ya sebenarnya ya yang Anda lihat pihak Azhar misalnya nggak mewajibkan untuk hadir
Itu artinya kan sebenarnya pihak Azhar tuh memberikan keluangan waktu untuk mahasiswanya untuk bisa mengambil ilmu dari luar gitu kan, untuk talaki kayak di Jami Azhar, bukan bukan semata-mata dibebaskan itu supaya tidur doang, rebahan doang, enggak tuh. Tapi pasti ya yakin pihak kampus pun memberikan kebebasan gitu, mereka ingin memberikan dorongan positif gitu untuk mahasiswa agar bisa mengambil pelajaran dari luar kampus gitu, karena memang sejatinya pelajaran di luar kelas itu jauh lebih banyak kan daripada di kelas yang kita dapatkan gitu. Dan jadi mungkin plusnya gitu sih di Al-Azhar, kita mungkin bisa kuliah nggak full gitu, jadi kita bisa ada waktu untuk kerja part time gitu ya, seperti kerja di rumah makan atau lainnya. Dan ini juga sih yang membuat mental mahasiswa ini lebih kuat lah, bisa survive hidup di mana aja gitu. Makanya karena sering dengar pokoknya lulusan Al-Azhar tuh multi talent. Ya, jadi dia ceramah bisa, ngajar bisa, masak bisa, dagang bisa, dan lain-lain gitu ya. Masya Allah gitu sih di Al-Azhar tuh. Dan dan banyak cerita atau pengalaman yang mungkin nggak akan kita dapatkan ketika kita kuliah di negara-negara lain gitu. Ya, seperti mungkin itu poin plusnya ya. Jadi kayak sekarang pun di Arab Saudi mungkin orang melihat wow semuanya diberikan fasilitas dan lain-lain, kita bisa fokus untuk belajar. Ya cuman kurangnya kadang kita orang nih yang di Arab Saudi mungkin jadi kuper ya, kurang pergaulan, kurang bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Ya ini nggak semuanya, mungkin Anda lihat karena saking enaknya gitu dikasih berbagai macam fasilitas. Berbeda dengan di Mesir tadi yang kita harus ke kampus itu naik bus ugal-ugalan, kadang naik bus yang penuhnya Masya Allah gitu kan. Iya, kadang naik bus terus busnya nyalip, abis itu supirnya berantem, kita jadi telat. Nah itu dia, Masya Allah, banyak sekali ceritanya. Iya, luar biasa. Itu sih yang buat ya mental kita kuat kali ya. Jadi itu mungkin untuk kehidupan. Adapun untuk manhaj dirosi, nizam dirosi sendiri tadi mungkin perbedaannya seperti di Al-Azhar yang mungkin tadi kita nggak wajib untuk masuk full, tapi kita diberikan kesempatan untuk banyak talaki di luar. Tapi kalau nizam-nizam di PIA sama Mulkuro kan sama nizam Saudi ya. Jadi memang kehadiran itu sangat-sangat berpengaruh untuk kedepannya kita mau ujian nanti gimana. Kemudian yang lainnya untuk standarisasi nilai itu di Mesir ya mungkin sudah ma'ruf terkenal agak berat ya, agak tinggi gitu standarisasi nilainya ya. Berbeda dengan di kampus-kampus Arab Saudi gitu. Kadang di Mesir ini dapat nilai jayid jidan aja itu sudah dipandang gimana gitu kan, karena memang standarisasinya tinggi gitu. Berbeda dengan di kampus-kampus Arab Saudi yang mungkin dosennya rohim mungkin masih ada, kita ujian mungkin masih ada pilihan ganda dan lain-lain. Berbeda dengan Mesir yang mungkin nulis esai ya panjang, dan ada juga itu terasa sekali ketika di Libya antara dosen Arab Saudi dengan dosen Mesir ketika membuat soal tuh jauh berbeda sekali. Kerasa banget ujiannya ketika kita dapat soal-soal ujian dari dosen-dosen dari Mesir itu. Masya Allah. Ya, jadi standarisasi nilai juga berbeda gitu kan. Masya Allah. Taib. Nah, oke. Sekarang ini kan kita udah tahu lah antum begitu semangatnya ke luar negeri, dan sebetulnya mungkin banyak orang juga yang punya semangat dan keinginan seperti antum ya. Kita juga rata-rata di pondok biasanya mental kita kan kita udah merantau ya dari kecil, jadi kayak pergi dari rumah orang tua dipondokin. Nah biasanya kita nyari kuliah tuh pengen yang lebih jauh lagi gitu, nggak ke tempat yang udah kebayang. Itu yang ada di kepala anak ketika orang-orang yang keluar negeri. Tapi nah ini, antum apa nih motivasi terbesarnya nih ketika antum tuh ingin keluar negeri? Kayak dari kelas 10 udah punya inisiatif pengen ke Mekah tuh apa motivasinya? Dan kira-kira apa motivasi yang harus ditanamkan sama teman-teman yang memang juga punya tekad keluar negeri gitu, untuk sebagai penguat lagi biar tekadnya tuh lurus gitu dan bisa mencapai tekadnya dengan lancar gitu. Gimana? Pertama yang ini mutlak opini Ana ya.
Jadi emang dari kelas 10 itu anak tanamkan istilahnya nih saya SMP, SMA hidup di pesantren di ruang lingkup yang mungkin sempit ya. Makanya orang sering bilang pesantren tuh holy prison ya, penjara suci gitu. Istilahnya kita dikurung gitu selama SMP, SMA. Masa sih udah dikurung 6 tahun tapi kita nggak berhasil gitu, tapi kita nggak sukses gitu. Jadi itu yang anak selalu jadikan acuan gitu. Ini saya sudah sekolah 6 tahun di pesantren, semuanya diatur dengan sedemikian rupa, kita megang HP aja kita nggak boleh dan lain-lain. Mas saya sudah harusnya kan logikanya kalau udah diatur sedemikian rupa, dari makan, dari awal bangun tidur sampai tidur lagi kita diatur, seharusnya kan belajar kita tuh bisa lebih serius gitu. Masa sih 6 tahun kita belajar serius, diatur sedemikian rupa di pesantren kita nggak bisa sukses gitu. Nah jadi dulu memang ya mungkin ini bukan apa ya, nggak ya bisa orang menilai ini salah atau benar. Dulu pola pikirannya tuh kelas 10 kayaknya kalau mau sukses tuh harus kuliah di luar negeri gitu. Dulu ya kelas 10 gitu, karena mikirnya seperti itu. Makanya kuat sekali ini pengen ke luar negeri gitu. Kemudian yang kedua, Anda selalu juga meyakini di antara sunnah salaf terdahulu kan itu rihlah ya, rihlah fi thalabil ilmi gitu. Jadi nggak cukup kita berdiam diri di tempat kita, di negara kita, di kota kita, tapi kita juga perlu mengambil ilmu dari luar gitu. Karena di antara sunnahnya para salaf terdahulu kan, orang-orang ulama terdahulu, para sahabat mereka berjalan ribuan mil ya untuk mengambil ilmu gitu. Dan ya semoga dengan seperti itu kita yang mendapatkan sunnahnya mereka gitu. Kemudian apalagi ya yang membuat anak mau keluar negeri itu, ini yang pertama yang harus dicamkan juga buat teman-teman, jangan sampai naudzubillah ya, hilangkan yang namanya gengsi tentunya ya. Kadang ada orang pengen keluar ilmu karena pengen keluar negeri itu karena gengsi gitu, biar bisa upload feed Instagram ya kan, atau story Instagram, gue di luar negeri kan, nambah-nambah sorotan. Nambah-nambah sorotan ya kan. Jadi al-ilmu bitaufik labil makan ya. Jadi ilmu itu dengan taufik dari Allah, bukan tergantung dengan tempat sebenarnya. Dimanapun kita belajar, kalau kita dapat taufik dari Allah, insya Allah ilmu yang kita dapatkan berkah gitu. Ya, cuman anak pribadi pengen keluar negeri, khususnya Mekah Al-Mukarramah, tentu jelas yang pertama Anda melihat adanya keutamaan dari kota ini sendiri gitu kan. Ya kota suci, tanah haram, Mekah Mukarramah. Yang kedua, dulu tuh anak mikirnya, karena anak sering mendengar anak-anak Madinah tuh enak, di Madinah tuh enak, di Saudi tuh enak, bisa umroh gratis, bisa haji gratis, dan lain-lain. Jadi itu juga sih yang apa ya, anak ke-trigger dengan ucapan-ucapan itu sih. Apalagi kita tahu di Indonesia nih haji aja nunggu berapa puluh tahun gitu kan, ada yang sampai 17 tahun, 20 tahun daftar. Nah, anak tuh ke-trigger karena ini gitu. Daripada saya harus nunggu berpuluh-puluh tahun, ya saya kuliah aja di sana gitu kan, gak perlu nunggu 17 tahun, kita bisa umroh setiap hari, kita bisa haji, syukur-syukur kita bisa memberangkatkan orang tua gitu, pikirannya dulu seperti itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi antum pengen haji, tapi nggak mau bawa oleh-oleh haji ya, jadi antum hajinya dari Mekah langsung ya, Masya Allah. Dari Mekah langsung gitu ya. Jadi pikirannya dulu seperti itu jadinya. Nggak boleh-oleh jadinya. Bener kita terus boleh-oleh. Ya, terus yang berikutnya mungkin yang memacu anak untuk bisa kuliah di luar negeri, ini nggak cuma keluar di luar negeri, saatnya kuliah di luar negeri dan gratis ya. Gratis, anak cari yang gratisan gitu ya. Ya tentu pengen meringankan beban orang tua juga gitu. Ya sudahlah, cukup gitu jenjang SD sampai SMA kita membebankan orang tua dengan biaya yang kita sekolah. Nah anak sendiri pribadi pengen gitu, kuliah tuh udahlah kita lepas dari tanggungan mereka, kita nggak membebani mereka lagi, syukur-syukur kita bisa memberi mereka gitu. Apalagi kalau kita dapat beasiswa, kan ada beberapa negara yang memberikan beasiswa besar gitu untuk para penuntut ilmu gitu kan. Nah syukur-syukur kita bisa bagi ke mereka gitu kan, kita bisa sisihkan, kirim ke orang tua dan lain-lain gitu. Masya Allah. Dan hal lainnya yang membuat anak juga pengen keluar negeri itu,
apa ya, memang anak pribadi kalau bisa dibilang orangnya jiwa-jiwa demen pergi-pergian gitu Ustaz ya. Apa traveler addict ya bahasa kerennya ya. Orang yang seneng traveling gitu. Jadi ke negara ini emang seneng gitu jalan-jalan. Makanya mungkin anak ini pesan buat teman-teman, terutama cowok yang laki-laki nih, ya kalian tuh laki-laki gitu kan, masa iya mau cuman berdiam diri, kalau memang nggak ada ugur-ugur apa, mungkin karena orang tua sendiri atau ya bisa mungkin rehlah dalam menuntut ilmu. Motonya bumi Allah itu indah ya, jangan di rumah aja, kayak gitu. Keluar juga gitu. Ya kadang inna ardullahi wasi'ah. Menurut ilmu tuh ya jangan apa ya. Kalau kita menuntut ilmu pada satu tempat, kadang jadinya ini, jadinya apa namanya, jumut ya. Kadang paku sama satu, sementara kita nggak melihat ada ilmu di tempat lainnya gitu. Dan ini yang Anda rasakan ketika Masya Allah, ketika Anda sampai di Mesir, Anda merasakan banyak pelajaran baru, perbedaan-perbedaan yang selama ini di Indonesia kita anggap sebagai bukan perbedaan gitu kan, bukan suatu yang khilafiyah. Lalu kita datang ke Mesir, ternyata membuka wawasan kita lebih luas lagi, dan ini juga yang apa ya, membuka hati kita untuk bisa tasamuh dengan yang lainnya. Nah, itu juga sih diantara hikmah atau poin juga kita butuh untuk belajar ke luar gitu kan. Masya Allah. Taib. Oke, sebelum ditutup nih, pesan untuk kawan-kawan yang kira-kira juga sekarang sedang menempuh mungkin khidmah atau ini yang ingin daftar, pesan terakhir untuk kawan-kawan yang penutup. Ya intinya pesan di awal yang tadi Anda bilang, yang harus kita camkan, beasiswa itu bukan untuk orang pintar, tapi untuk orang yang mau berusaha. Ya maka ya usaha itu harus ya, kemudian cari informasi terus, dan yang terakhir doa jangan sampai putus lah. Ya doa dari diri pribadi, kemudian minta doa ke orang tua, doa ke guru-guru. Karena itu semua di antara hal yang mungkin dapat menjadi wasilah terrealisasikannya angan-angan kita gitu. Dan tentu luruskan niat ketika kita mau belajar ke dimanapun, luruskan niat, jangan ada gengsi-gengsian, karena anak pribadi jujur ya pernah mungkin ya merasa kalau kuliah nggak di universitas terkenal tuh rasanya gimana gitu, dan sebenarnya niat-niat ini yang sebenarnya harus kita perbaiki gitu kan. Kita belajar pure untuk ya mengangkat kebodohan dari diri kita dimanapun kita belajar, selama ilmu itu jelas. Lalu kita meminta taufik kepada Allah, insya Allah ilmunya berkah dan bermanfaat bagi masyarakat. Gak mesti kita lulusan Madinah, gak mesti lulusan Libya, gak mesti lulusan Al-Azhar. Kita hanya belajar di pesantren pun kalau kita ikhlas, ya niatnya kita lurus, insya Allah kita bisa bermanfaat bagi orang lain, kita bisa mendakwahkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Jadi mungkin itu aja Ustaz. Jadi buat daftar ke luar negeri dari sekarang, jangan malas membaca lah. Jangan malas membaca, karena ini Ustaz, Ana juga punya pengalaman. Ana nih punya grup sebenarnya Ustaz. Punya grup namanya Scholarship Hunter, pemburu beasiswa. Ini grup Ana buat di tahun 2015. 2016. Ketika itu Ana buat khusus anak-anak satu alma mater sama Ana yang mau daftar ke Mesir. Ada 8 orang. Ana niat buat grup itu ya untuk apa ya, sharing informasi terutama untuk alma mater Ana pribadi. Tapi ternyata Ana ngelihat apa ya, nggak ada yang semangat gitu dari alma mater Ana sendiri. Akhirnya Ana coba buka itu buat yang lain. Akhirnya masuk dari mahat-mahat lain. Sampai sekarang ada 4 grup WhatsApp kayaknya, pemburu beasiswa 1, 2, 3, 4. Ana nggak tahu sekarang siapa yang ngelola. Sampai anak pun udah nggak masuk grup itu. Masya Allah. Di situ berisikan informasi tentang ya beasiswa kuliah dari semua negara, nggak cuma negara-negara Timur Tengah. Kita kasih beasiswa yang di Europe, di Amerika, Australia, dan lain juga. Masya Allah. Mau mencari lah ya, mau berusaha gitu. Kalau cuma diem nunggu informasi, kadang kita kasih informasi di grup, lalu dia japri, Kak, pendaftarannya apa aja? Padahal kita udah tulis di situ, pendaftarannya ini Kak, dibukanya
Kita udah tulis itu bukanya tanggal sekian-sekian, tapi karena mereka punya instan ya. Jadi ya orang-orang itu yang jarang berhasil. Ya, jadi intinya buat kawan-kawan tetap berusaha, jangan malas baca, terus kuatkan tekad, jangan lupa minta doa orang tua, ya. Dan semoga taufik dari Allah membuat antum bisa menyusul Ustaz Sahal. Taib Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas waktunya dan informasinya dan ilmunya dan sharingnya. Semoga Allah memberkahi antum sekeluarga. Semoga bisa segera bawa istri ke Mekah ya. Insyaallah, ngurusnya gampang. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.